Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina, NIM 105170458. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester dosen pengampus saya kasih, yaitu yang bernama Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Baiklah, pertama saya akan membacakan soalnya. Soal yang pertama adalah, jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Kerugian negara adalah segala sesuatu yang menyebabkan hilang dan berkurangnya hak dari negara dikarenakan suatu oknum yang menyalahgunakannya. Kerugian negara biasanya ditimbulkan karena pihak tertentu yang menyalahgunakannya hak negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya. Contoh kerugian negara adalah 1. Kerugian pendapat. Kerugian di sini biasanya diakibatkan karena pihak tertentu yang menyalahgunakan keuangan yang berbasis pendapat negara. Contoh pendapat negara adalah seperti pajak. Ketika ada oknum yang tidak bertanggung jawab akan hal ini dengan sengaja menggelapkan pajak, maka akan terjadinya kerugian negara. Yang kedua, kerugian pengeluaran. Hal ini biasanya terjadi karena penyalahgunaan dana yang disediakan oleh negara untuk kegiatan pemerintah. Yang ketiga, kerugian moneter. Setiap tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menyebabkan krisis dalam hal perekonomian. Hal ini tentunya membuat kerugian negara terhadap sehingga memaksa pemerintah untuk memperkerja keras untuk mengatasi hal ini. Yang keempat, sepinya sarana yang terkait keuangan pemerintah. Hal ini bisa kita contohkan seperti angkutan umum yang dikendalikan oleh pemerintah setempat. Ketika masyarakat yang menggunakan sarana tersebut tidak seperti diharapkan seperti biasanya, maka target pendapat tidak akan tercapai dan akan ada kerugian juga di sini. Baiklah, soal yang nomor 2 yang saya tonton di YouTube ya. Setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dan perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Baiklah, berdasarkan video yang saya tonton, hal menjadi pokok topik dalam pembahasan ini adalah terkait penyalahgunaan dana APBD di DKI Jakarta. Bapak Ahok memaparkan dengan jelas terkait pengelapan dana yang dilakukan oleh pihak DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menurut saya sangat bagus
dilakukan oleh Bapak Ahok dengan membongkarnya. Jika dibiarkan berlarut, tentu tidak akan ada ujungnya kasus korupsi di negara kita ini. Oleh karena itu, menurut saya, untuk kepala daerah di daerah lain harus bisa bercermin kepada pemimpinan beliau yang tegas dan pro terhadap masyarakat. Soal nomor 3 yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji kita semua. Di Indonesia dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintah, pemegang kuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Jika saya diposisikan sebagai pemegang wewenang keuangan dalam pandemi saat ini, yang saya akan lakukan adalah membuat rincian dana bersama dengan pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini dan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Kemudian, sebagian pemegang wewenang keuangan tentunya saya akan selalu memberikan wawasan kepada setiap sektor bantuan yang diberikan pada masyarakat. Dalam hal ini, saya harus selalu memastikan agar bantuan tersampaikan kepada orang yang membutuhkan. Karena mengingat maraknya korupsi di negara kita, saya akan ekstra kerja keras dalam melakukan pengawasan ini demi memberikan kontribusi maksimal dalam penanggulangan pandemi terjadi pada saat ini. Segitu saja jawaban ujian akhir semester dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.